Shalom. Selamat pagi kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Selamat datang di rumah Tuhan, dan kita akan segera mengawali ibadah kita dengan satu pujian, Permata Hatiku. Kami undang dengan nasib Bapak Ibu Saudara kami begini.
untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat kekuatan, kesehatan, kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh menghadiri panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini kami ingin lebih lagi untuk mengenal kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Bila Roh Kudus menguasai hati kami, Roh Kudus menguasai pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, agar sukacita surgawi itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, ketika kami menyembah kepada Tuhan, hadirat Tuhan boleh dinyatakan dan kami boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini yang akan membawa kami kepada kekuatan iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang semakin sulit saat ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, Engkau akan memampukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, juga LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan dan Roh-Mu yang kudus yang menyatakan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai tuntun dan bimbing mereka, supaya berarti pada tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan merebut berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami telah patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan dalam Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai kehidupan kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Puji nama Tuhan, satu kemuliaan dan satu anugerah pada kita. Pagi hari ini boleh berada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Setelah itu, sebentar kita akan mengangkat waktu, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Silakan saudara-saudara memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena kita mempunyai Allah yang membanggakan, Allah yang sanggup, dan Allah yang mampu menolong kehidupan kita dengan cara Tuhan. Dan kebanggaan kalau kita mempunyai Allah seperti Yesus. Sungguh ku bangga Bapa. Satu pujian kita angkat buat kemuliaan nama Tuhan. Kembali kita undang bagi saudara-saudara yang bersama.
aku ragu lagi. Haleluya, silakan Bapak dan Saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan menerima berkat yang tidak dari Tuhan melalui penyampaian firman yang akan disampaikan kepada hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk sepenuhnya duduk diam di hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, hatiku damai. Berada
mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Inilah yang kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami Tuhan boleh memuji-Mu, Tuhan kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, dalam hidup kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan menjadi pendengar Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan Tuhan menyampaikan firman-Mu, kuasai, urapi Tuhan hamba-Mu ini, biar apa yang disampaikan kepada kami Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam iman kami, pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami dalam penyampaian firman-Mu, kami
Persatuan yang memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. percaya kuasa kami akan berkesan. Boleh menyampaikan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa kami berkat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Heri Pratomo. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Halo, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi dibilang Pak Pendeta Cornelius atas anugerah dan kemurahan Tuhan, saya bisa sampai di sini dari Jakarta. Sebenarnya tujuan utama sih mau nengok orang tua ya, Ibu Gembala. Tapi dikasih tugas pas nengok sama Pak Pendeta Cornelius ya, siap. Oleh karena itu kita akan lihat bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 kita akan membaca bergantian. Saya yang bernomor ganjil, jemaat saudara akan membaca ayat nomor 6. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Berdoalah kepada yang dalam dan berkatalah kepadamu untuk mengangkat ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah serigala, sehingga jala mereka kembali koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga dari Petrus 19, anak Zebedeus yang menjadi anak Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Dan sesudah mereka mengilah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara, di dalam Alkitab ada 4 Injil. Pertama Injil Matius, yang kedua Injil Markus, yang ketiga Injil Lukas, yang keempat Injil Yohanes. Injil Matius ingin menekankan pada para pembacanya bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang dinantikan Tuhan, Allah yang hidup. Di dalam Matius 19 bilang itu, Mesias dan anak Allah yang hidup. Itu Injil Matius. Nah, bedanya dengan Markus ingin menjelaskan atau
atau ingin menekankan kepada para pendengarnya bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, manusia seharusnya. Kita ini manusia yang tidak seharusnya. Kita ditebus menjadi manusia seharusnya. Kita diselamatkan, kita menjadi manusia seharusnya. Jadi manusia sejati, manusia yang seharusnya, manusia yang hidup seharusnya itu adalah Yesus. Itu Injil Markus. Lalu Injil Lukas ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah hamba yang setia. Dia setia sampai mati. Dia setia sampai mati di kayu salib. Itu. Lalu Injil Yohanes menekankan orang pendengarnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Keilahian Yesus dijelaskan dalam kitab Yohanes. Kewibawaan Yesus dijelaskan dalam kitab Yohanes. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes kan pada mulanya adalah firman-firman bersama dan seterusnya. Itu Injil Yohanes. Nah, di dalam pembacaan kita tadi judulnya adalah penjala ikan dan penjala manusia. Ya, 14. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apa beda penjala dan mancing? Pak Tes itu sering mancing kan? Apa bedanya mancing dengan penjala? Ya, tuh bahwa kalau memancing itu hasilnya sedikit satu-satu, kalau penjala banyak. Tapi poinnya adalah, poin besarnya, intinya adalah kalau memancing itu refreshing, sambil baca-baca, sambil merokok, sambil apa saja bisa. Tapi kalau penjala enggak, itu mata pencaharian, mata pelajaran mereka. Kalau penjala itu mata pencaharian, kalau memancing itu bisa di sambil-sambilan ya. Nah, kalau dapat ikan, seorang penjala itu mati karena itu mata pencahariannya. Kalau mancing nggak dapat, pergi pasar beli ikan, bawa pulang, selesai. Itu kalau mancing. Dan biasanya orang menjala banyak orang. Makanya kalau kita menjala dalam satu kota, kita ingin menjala untuk memuliakan Tuhan supaya satu kota dimenangkan oleh Tuhan, itu perlu bersama-sama. Perlu gereja-gereja satu kota ini bergandengan tangan sama-sama. Itu bedanya menjala dan memancing. Nah, dalam bacaan ini kita lihat bahwa Yesus pada suatu kali sampai di Danau Gennesaret di daerah Galilea. Lalu dia memerintahkan Petrus supaya karena dia mau mengajar. Nah, mengapa dia mengajar di luar? Biasanya Yesus mengajar juga di Bait Allah, tapi ini atau di gereja. Tapi ini Yesus mengajar di luar atau outdoor, di alam semesta, di Danau Galilea. Apa alasannya Yesus mengajar di luar, tidak di Bait Allah? Kadang-kadang Yesus mengajar di Bait Allah, juga Paulus dan sebagainya, para murid mengajar di Bait Allah. Tapi pada kesempatan ini kita melihat Yesus mengajar di Danau Gennesaret. Ketika orang berkerumun, banyak orang sekarang berkerumun kan tak boleh. Ini dalam musim pandemi. Tapi ketika orang berkerumun, mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Jadi, saudara, yang pertama alasannya karena Yesus ingin menggunakan segala sarana yang ditemuinya. Dia ingin menggunakan lingkungan apa saja yang ditemuinya digunakan untuk mengajar. Dia tidak terbatas di dalam kelas, di dalam gereja, di luar gereja pun dia mengajar. Jadi dia menggunakan danau
memberikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, karena waktu Yesus singkat, Tuhan Yesus kan hidup hanya 33 tahun. Oleh karena itu, dia menggunakan waktunya seefektif mungkin untuk mengajar. Kita juga kan waktu kita gak banyak. Manusia sekarang kan paling 100 tahun. Kalau Om Cornelius itu pengen hidup 200 tahun, bosan juga. Teman saya udah gak ada semua. Orang 200 tahun itu kan sudah susah sekarang. 80 aja susah. 60 banyak yang meninggal, apalagi musim Covid ini. Banyak yang umur 50 tahun di bawah meninggal. Kemarin teman saya kan 2 orang meninggal karena Covid. Di bawah umurnya masih 50-an. Jadi waktu kita itu singkat. Kalau istilah bahasa Jawa itu kan neng dunia ini mampir ngombe, cuma sebentar saja, cuma transit. Nah, kita gunakan waktu transit ini untuk melayani Tuhan betul-betul. Jadi kita gunakan waktu yang terbatas ini untuk menyampaikan hal-hal yang tidak terbatas, untuk menyampaikan kerajaan Allah. Kan guru yang terbaik itu adalah teladan, itu adalah guru yang terbaik. Maka ketika kita sedang apapun juga, ketika kita sedang bertugas sebagai tentara misalnya, kita sedang bertugas sebagai pedagang sepatu misalnya, kita sedang bertugas sebagai hamba Tuhan seperti Pak Pendeta Cornelius. Di saat itulah kita meneladani semua orang yang ketemu kita, supaya orang datang pada Tuhan. Jadi kalau saya lihat Mas Noah ini, saya lihat Yesus di dalamnya memberi teladan pada saya, luar biasa. Ketika saya lihat Mas Joko, saya lihat Yesus di dalam diri Mas Joko. Saya sudah disalibkan, Mas Joko sudah disalibkan, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri. Gitu kan? Jadi bukan berapa lama orang itu hidup, itu penting juga. Kita bersyukur kalau dikasih umur panjang. Bukan berapa lamanya orang itu hidup yang penting, tapi atau yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan, bagaimana kita ini hidup. Itu lebih penting daripada berapa lama kita hidup. Umurnya panjang kalau nggak kafaran nggak ada gunanya kok. Umurnya pendek tapi kalau menjadi berkat kan luar biasa. Jadi kita bersyukur kalau umur kita panjang. Tapi kalau kita umurnya pendek pun kita harus berusaha menjadi berkat bagi semua orang. Lalu orang berkerumun. Jadi ketika Yesus sampai ke danau Genesaret itu orang berkerumun. Itu apa maksudnya? Itu adalah lambang dari keharusan orang untuk mendengarkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Hari ini saudara, banyak manusia mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang pasal 14 kalau tidak salah, ayat 6. Hanya dialah. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Mojokerto, tapi satu jalan menuju surga kan, Tuhan Yesus. Kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi sepanjang abad manusia itu mencari kebenaran, tapi tidak menemukannya. Kristuslah yang harusnya menjadi jawaban akan kebenaran. Jadi kerinduan akan kebenaran, kerinduan akan keharusan akan firman Tuhan. Yohanes tanya itu, seperti rusak. Seperti rusak.
atau nggak dekat sungai, maka bau rusa itu akan tercium oleh harimau dan dia akan segera dimakan oleh harimau. Makanya rusa berusaha dekat dengan sungai atau ada dalam sungai atau dekat dengan aliran sungai supaya bau rusanya itu nggak muncul. Ketika dia di luar aliran sungai, maka bau singanya itu bau rusanya itu akan muncul dan dia gampang diterkam oleh harimau. Nah, ini ingin melambangkan kepada kita sekalian, ingin memberi simbol kepada kita sekalian, kalau kita jauh dari firman Tuhan, air itu firman Tuhan, maka kita akan diterkam oleh dunia ini. Dunia ini sangat jahat, iblis itu sangat jahat. Maka kita harus dekat dengan firman Tuhan. Dialah yang akan membuat kita hidup dalam firman Tuhan sehingga dunia ini tidak menerkam kita. Pergumulan di dunia ini sangat banyak sekali, luar biasa. Dan kita sangat gampang untuk tertarik oleh pesona dunia ini. Itu yang bisa menghalangi adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dibaca bukan hanya setiap minggu, dibaca bukan hanya setiap tahun, tapi dibaca setiap saat, setiap hari, dimanapun. Apalagi sekarang sudah ada HP kan. Jadi kalau Bapak sudah bawa Alkitab, kan HP ada Alkitabnya. Kalau kita sedang naik mobil pun, misalnya sedang bepergian, bisa membaca Alkitab sebagainya. Jadi kita itu harus punya kerinduan, punya kehausan yang besar akan firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua punya kerinduan, punya kehausan, lapar akan firman Tuhan. Itu gak gampang, tapi itu harus kita kerjakan supaya Roh Kudus menolong kita untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kita melihat bahwa ada mukjizat terjadi di sini. Atau di bacaan ini juga Petrus kan agak enggan memenuhi permintaan Yesus. Karena apa? Ada alasan-alasannya. Jadi kenapa mukjizat itu terjadi di dalam kenapa disebut ini mukjizat? Kenapa ikan banyak itu disebut mukjizat? Yang pertama, ya tentu karena Tuhan luar biasa. Tapi yang lebih logis adalah ikan itu ada di permukaan danau, permukaan laut pada waktu malam atau siang. Biasanya para nelayan itu cari ikan siang atau malam. Petrus mengatakan itu sudah semalaman saya bekerja keras, nggak hanya semalam cari ikan, tapi sudah bekerja keras semalaman, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Tapi Yesus bilang kepada Petrus, kamu tengah aja, kita akan berjalan. Pada saya ini nelayan. Yesus kan anaknya tukang kayu. Jadi dari backgroundnya, dari latar belakangnya sudah menunjukkan bahwa Petrus dan kawan-kawan hidupnya adalah nelayan itu. Hidupnya adalah dengan ikan, dengan jalan sehari-hari. Sedangkan Tuhan Yesus tidak. Tapi ketika jalan diterbangkan, maka ikan begitu banyak, ikan besar dan banyak didapat. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Kan di situ dikatakan para murid Petrus dan kawan-kawan takjub. Takjub itu suatu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia memerintahkan ikan-ikan itu untuk datang ke jala itu. Dia adalah pencipta
ke jalan atau masuk jalan-jalan, masuk. Itulah mukjizatnya. Bagus sekali. Jadi di siang hari diminta untuk menjala, itu kan nggak masuk akal, tidak mungkin, mustahil, tapi terjadi. Nah, Bapak sekalian, di dalam pelayanan itu sering kali terjadi hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Tapi kalau yang suruh Tuhan, kalau yang suruh Tuhan Yesus, jalan saja, maka Tuhan akan memberi hasilnya. Gak usah mikir hasil, Tuhan memberi hasilnya. Para nelayan itu. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita untuk menjalan atau menebarkan jalan di suatu tempat yang kelihatannya kering, yang kelihatannya tidak mungkin, tapi kalau itu adalah perintahnya Tuhan, jalan. Kita ini hambanya. Yang punya pekerjaan itu adalah Tuhan, yang merintah itu Tuhan. Tuhan Yesus punya ada, makanya kita sebagai pekerja kalau disuruh jalan, sebagai hambanya, sebagai wujud ketaatan jalan. Suatu saat, ini cerita kejadian sebenarnya. Suatu saat Abraham dan Lot ingin berpisah. Nah, Abraham bilang sama Lot gini, kamu milih utara atau selatan? Kamu milih yang subur atau yang kering, yang nggak subur? Lot pilih yang mana? Pilih yang subur atau yang kering? Yang subur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Subur itu kan Sodom dan Gomora, itu dibinasakan semua, habis semua. Jadi kalau kita disuruh ke kanan atau ke kiri, ke timur atau ke barat, ke selatan atau ke utara, kalau yang menurut Tuhan walaupun daerah itu kering kan salah. Yang penting siapa yang menurut loh, bukan mana daerahnya, mana wilayahnya. Gitu. Kalau dalam pelayanan yang nyuruh Tuhan jalan. Padahal saudara yang terima janji Abraham atau Lot? Abraham yang terima janji. Tapi Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Pilih mana? Pilih utara atau selatan? Pilih yang subur atau yang kering? Dia pilih yang subur. Tapi di sana ketika dia pilih yang subur, di sana tidak ada Tuhan. Nah, bagi kita kalau disuruh kemanapun, kalau ada Tuhan ada di sana, jalan saja. Ketika saya di Jember dulu beberapa puluh tahun yang lalu diminta Tuhan ke Jakarta, wah pusing ya. Jakarta kan tempatnya macet. Jakarta kan ibu kota lebih jalan daripada ibu tiri kan. Apa sebab mahal, tapi saudara sangat taat. Ya hubungannya memang berat, luar biasa. Tadinya di Jember apa murah, saya di Jember menjadi pimpinan di sana menjadi anak buah. Tapi saya bersedia aja. Tuhan yang menyuruh jalan. Sampai sekarang ya puji Tuhan, anak saya yang pertama lulusan UNS baru saja masuk Indofood. Nanti tanggal 8 masuk Indofood. Anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua ITB. Wah, saya mikir-mikir Tuhan luar biasa. Kalau yang suruh Tuhan, ternyata Tuhan menyediakan berkatnya, menyediakan keperluannya bagi kita. Sudah tahu kalau bapak ibunya itu, kalau swasta kan bayarnya susah, kayak pemerintah kampus kan mungkin lebih kaya dari saya. Maka sekolahnya swasta, bayarnya mahal ya kan? Jadi, karena saya kan miskin ini. Jika harus sekolah negeri, kuliah di negeri, di ITB sama UNS yang murah-murah, meriah. Nah, susah.
Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Jadi jangan seperti mendikte Tuhan. Tuhan tahu keperluan kita. Kalau Tuhan suruh, maka Dia memberi janji. Seperti Yosua ya. Ketika Yosua disuruh untuk pergi ke tanah Kanaan, dia memberi janji penyertaan. Setiap tanah yang kau injak akan dikuasai dan seterusnya. Itu kan dibaca di dalam Yosua itu. Jadi kemanapun kita pergi, kalau yang suruh Tuhan jalan. Nah, poin berikutnya, para murid itu ketika ini di ayat 11, sudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi, saudara-saudara, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Mereka tidak tertarik lagi dengan jalannya, tidak tertarik lagi dengan ikannya, hasil tangkapannya itu ditinggalkan semua, tidak tertarik lagi dengan perahunya. Dia lebih tertarik, Petrus dan kawan-kawan lebih tertarik, takjub, terpesona dengan Yesus. Itu luar biasa. Jadi segala sesuatu yang telah ditangkap ikan ya, kalau seorang nelayan dapat ikan banyak kan senang, itulah kan yang dicari. Tapi itu enggak, itu ditinggalkannya oleh para murid. Perahunya juga ditinggalkannya, jalannya juga ditinggalkannya. Lalu dia mengikut Tuhan. Jadi ini pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus dan kawan-kawan takjub. Yesus bukan sekedar guru saja, tapi Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Makanya dia mengikut Tuhan. Dimanapun mereka akan diutus, Dia lakukan. Bukankah kita harus jadi demikian? Dimanapun Tuhan yang mengutus kita harus jadi. Apapun profesi kita, kerjaan kita, bagus sekali. Jadi ini bicara masalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa sih? Yang menjala manusia. Tujuan hidup kita harus menjala manusia. Enggak peduli Bapak Ibu sekalian sedang sekolah atau menjadi seperti Pak Wil tadi menjadi TNI atau menjadi pedagang atau menjadi hamba Tuhan kayak kita. Tujuan hidupnya itu menjala, harus dikaitkan untuk menjala manusia. Jadi kita hidup itu bukan hanya sekedar mencari uang dan materi saja, tapi mencari manusia supaya mereka diselamatkan. Itu tujuan hidup kita. Mau kuliah dan sebagainya, kalau yang sudah kuliah, sudah lulus apa? Bekerja. Ya, tapi harus dikaitkan dengan tujuan akhirnya. Goalnya akhir itu adalah menjala manusia. Jadi setiap orang yang diutus Tuhan di dalam dunia ini harus menjala manusia. Tidaklah kamu bersaksi di dalam Kisah pasal 1 itu, kamu bersaksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi. Ya kan begitu? Bagus sekali. Jadi kita bersaksi di mana saja. Jadi itu memberi pengertian kepada kita bahwa bersaksi itu baik secara bersaksi di mana saja, artinya secara geografis, bersaksi di Mojokerto, bersaksi di Jakarta, bersaksi di Tokyo, bersaksi di Yerusalem, bersaksi di London dan sebagainya. Itu bicara masalah geografis. Bahkan ujung-ujung bumi, Papua dan sebagainya. Itu bicara masalah geografis, masalah wilayah, masalah tempat, tapi juga aspek kehidupan kita. Bagus sekali. Aspek hidup kita itu misalnya seperti ini. Bukankah kita ada misalnya dunia politik?
Ada dunia politik, ada dunia hukum, ada dunia pendidikan, ada dunia ekonomi, dan seterusnya, banyak aspek. Aspek-aspek hidup itu harus dimenangkan bagi Tuhan. Aspek pendidikan harus dimuliakan, harus dimenangkan bagi Tuhan. Dunia pendidikan kita seperti apa? Harus kita doakan, harus kita menangkan bagi Tuhan. Dunia religius, sekalian ada data mengatakan bahwa orang yang bekerja di departemen agama itu, departemen agama atau bidang agama itu korupsinya lebih besar. Ada dua bidang korupsi yang besar di Indonesia. Satu pendidikan, kedua agama. Bayangkan. Jadi dunia pendidikan dan dunia keagamaan kan harus kita menangkan bagi Tuhan. Jadi tempat-tempat itu adalah tempat-tempat korupsi yang paling banyak. Dunia pendidikan dan dunia keagamaan. Nah, dunia, semua aspek-aspek dunia itu harus dimenangkan bagi Tuhan. Makanya kita harus menjala manusia dimanapun kita berada. Saya bilang kepada Pak Tris misalnya, Pak Tris harus menjala manusia, walaupun pedagang sepatu. Bagaimana caranya bisa terkait kepada Tuhan Yesus? Itu kan bukan hanya pekerjaan pendeta saja, bukan pekerjaan dari Pak Pendeta Cornelius, bukan. Pak Paul juga begitu, Mas Joko juga begitu, kita semua juga begitu. Saudara sedang belajar di SMA atau sedang kuliah juga begitu. Kita semua menjadi penjala manusia, dimanapun kita berada. Saya juga menerapkan gitu. Istri saya harus menjala, anak-anak saya juga begitu. Kita semua sama, panggilannya sama, janjinya sama. Janji penyertaan Roh Kudus itu menyertai kita sepanjang zaman itu sama seperti dalam Matius itu. Ada yang bisa membaca Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20 itu. Silakan Pak Kombes. Matius pasal 28 Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, amin. Terima kasih ya. Jadi tugas kita adalah pergi ke seluruh dunia dalam pengertian geografis maupun dunia dalam pengertian aspek. Mereka harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, harus diajarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya tiap minggu ada ibadah di sini memberi pengajaran kepada kita, diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Orang sepanjang abad manusia mencari kebenaran itu hanya didapat dalam Yesus Kristus. Nah, disitu dikatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu apa ya dia? Tanya saya kepada Bapak Saudara, siapa yang disertai sampai akhir zaman? Siapa? Semua orang atau yang melayani saja? Itu pemahaman Alkitab saya. Tidak semua orang yang hidup ini, yang mengaku Kristen ini, yang mengaku Kristen seperti saya, saudara-saudara akan disertai Tuhan. Tapi orang yang mengerjakan panggilan Tuhan itu yang disertai Tuhan. Yang diberi janji Tuhan itu adalah Yosua dan kawan-kawan. Yang diberi janji Tuhan penyertaan itu adalah Petrus dan kawan-kawan. Yang bekerja bagi Tuhan, serius bekerja. Yang enggak, yang rokok-rokokan masa disertai Tuhan, yang rokok-rokokan itu aja. Sambil duduk-duduk di depan itu disertai Tuhan, enggak. Yang disertai Tuhan adalah orang yang bekerja keras untuk kerajaan Allah. Itulah yang dapat penyertaan Tuhan. Bukan setiap orang. Itu janjinya Tuhan, jelas itu. Saudara. Jadi kita harus bekerja keras untuk kerajaan Allah, dan disitulah maka Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman.
Jadi kita siang malam itu yang dipikirkan bagaimana manusia itu bisa terima Tuhan, terima hidup kekal. Nah, setiap manusia yang menerima Yesus akan menerima hidup kekal. Itu kan pertanyaan saya. Kapan manusia itu menerima hidup kekal? Nanti setelah mati atau sekarang? Hidup kekal itu surga. Orang Kristen itu surganya sekarang atau nanti? Pak Kris, surganya sekarang atau nanti? Sekarang ini, saudara-saudara, bukan nanti. Kalau nanti itu agama-agama yang lain itu ngajarin kalau kamu beramal maka kamu akan masuk surga, itu agama-agama lain. Tapi kalau kita ketika terima Tuhan, ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kekal atau surga itu ada di kita, bukan di telapak kaki itu bau kan? Kalau di telapak kaki itu, surga itu sekarang. Makanya di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Jadi tugas kita itu mewujudkan, mengaplikasikan nilai-nilai kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah. Bapa menjadi Bapa kita, maka kita kalau menyebut Allah adalah Bapa, saudara. Jadi bukan nanti, sekarang dan sampai. Oleh karena kita bersukacita kalau hari ini, kalau kita terima Tuhan Yesus, maka hidup kekal di mereka hidup kita. Maka kita bisa menyaksikan pada orang lain, kita bisa bersukacita apapun persoalannya. Kalau mengambil contoh tentang kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga misalnya, itu kan di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, khotbah di bukit. Misalnya, kasihlah musuhmu, itu kan nggak ada di dalam dunia. Musuh ya harus benci, harus bunuh. Itu intinya kalau dalam dunia. Kalau warga kerajaan surga, musuh itu harus dikasih. Itu perintahnya Tuhan, bukan perintah saya, bukan perintahnya Pak Komunis ini, bukan perintah Tuhan. Kasihlah musuhmu, itu perintahnya Tuhan. Itu salah satu saja. Banyak hal dalam khotbah tentang nilai kerajaan. Dan juga kerajaan Allah atau surga itu bercerita tentang pemerintahan Allah. Artinya bahwa Allah itu memerintah manusia, semua manusia di muka bumi ini, bukan kewilayahan, bukan politik, bukan. Jadi kalau Tuhan memerintah semua manusia dari ujung ke ujung bumi sana, itulah pemerintahan Tuhan. Jadi semua manusia harus tunduk padanya, harus takluk padanya. Itu kan dalam kitab pendidikan. Oleh karena itu saya tegaskan lagi, saudara, menjala manusia adalah panggilan tertinggi kita, panggilan termulia kita, panggilan terutama kita. Istilah di dalam kitab Matius itu di pasal 28, amanat agung, mulia, dan itu harus dikerjakan oleh setiap orang yang menerima dia. Ketika seorang yang menerima dia, saat itulah dia bertugas untuk menjala manusia. Dan kita pun, mari kita bersama-sama untuk menjala manusia. Amin. Saya serahkan Pak Komunis, tanyakan bersamamu Tuhan. Bersama
sudah Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini tidak hanya sebatas kita dengar dan kita pahami, tetapi boleh kita realisasikan di dalam kehidupan kita yang nyata, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan mengangkat kami dari dunia yang gelap ini. Tidak hanya Tuhan menyediakan keselamatan bagi kami, namun ada satu tugas yang harus kami lakukan, yaitu jadikanlah semua bangsa Tuhan. Itulah Tuhan, tugas yang mulia yang Tuhan berikan pada seluruh umat yang percaya pada. Untuk itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri rasa percaya kepada-Mu bahwa Engkau adalah akan menyertai kami sampai ke akhirnya nanti. Tuhan, berikanlah kepada kami firman-Mu, berikanlah kepada kami kekuatan, dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah-langkah kami hanya kuasa Tuhan yang menyertai kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan, kami yakin bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih buat kesempatan yang indah ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa mendengarkan firman yang dibawakan Hamba-Mu. Tuhan, kami doakan Hamba-Mu dimanapun Hamba-Mu berada, kiranya kuasa Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan yang dihadapi Hamba-Mu ini. Jadikanlah setiap firman yang disampaikan kepada orang-orang yang mencari kebenaran benar-benar menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Atas nama sidang jemaat, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Heri Pratomo untuk pelayanannya yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini, memotivasi untuk jemaat bertanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan yang kita nanti doakan Ibu Karti yang hari ini berulang tahun, tepat usianya 59 tahun. Gimana sebutnya? Ya. Mari saya undang semua untuk balik berdiri. Kita pujikan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Good.
akan angkat sama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita bersama hamba-Mu yang setia. Kami mengasihi beliau. Engkau telah tambahkan umurnya 1 tahun lagi hari ini. Itu bukan karena manusia, hanya karena Tuhan saja. Berkati seluruh usahanya, berkati seluruh keluarganya, berkati seluruh hidupnya. Biarlah di dalam hidupnya beliau boleh menjalankan panggilan yang mulia untuk menjalan manusia, untuk menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun dia berada. Langkah-langkahnya Tuhan sertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan lindungi kesehatan seluruh keluarganya, dan saat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kasih dalam tangan Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menyertai selalu dimanapun dia berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pada pagi hari ini untuk penyertaan untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan, yang boleh memotivasi kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang semakin berarti bagi keagungan dan kemuliaan Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Kami tetap berdoa untuk Ibu Sudarmiasin, untuk Ibu Yaya. Kami serahkan untuk Ibu Indah Titus ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam kondisi yang membutuhkan kesehatan daripada Tuhan. Untuk itu kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa bilut Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Tuh kelangsungan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Bapa-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Untuk upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19 dengan menurunkan vaksinasi dan mengimbau setiap masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Tuhan dan bertangan di dalamnya supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan untuk ibu-ibu yang mengandung dalam tangan-Mu, untuk saudara kami Devi, untuk Yayu, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Lina dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan boleh melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk Bapak Heri bersama istri dan keluarganya. Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba Tuhan tempatkan, boleh di sana menjadi berkat dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah ditetapkan akan kembali ke Jakarta. Tuhan jaga lindungi sertai, tuntun dan bimbing dalam perjalanannya, kendaraan apapun yang ditumpanginya Tuhan Engkau menyertainya, boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jika Tuhan berkenan, pertemukan kami kembali dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbing mereka, supaya mereka tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademinya maupun non-akademinya. Jadikan berkat
yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan